Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan juga sudah memberikan komentar-komentar ya di video-video kita ya. Semoga dengan dukungan Anda ya, kita semakin lebih semangat lagi ya dalam memberikan informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan mencoba berbagi informasi ya teman-teman, karena ini di lapangan ya ternyata masih banyak sekali ya informasi yang mungkin ada beberapa wali murid atau mungkin calon siswa yang belum memahami ya. Nah, khususnya ini bagi surat pernyataan kartu keluarga. Ini sebenarnya untuk apa? Nah, terus fungsinya digunakan untuk apa? Terus bagaimana ketika sudah mendapatkan misalkan surat keterangan dari Dukcapil ya. Jadi nanti kita akan membahas teman-teman ya mengenai dengan surat pernyataan kartu keluarga ini untuk pengajuan PIN ya. Tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi kalau kita lihat di menu ppdbjatim.net ya teman-teman ya, di sini ya, kalau teman-teman lihat di ppdbjatim.net. Nah, di sini ada template ya, di sini ada template. Nah, template itu ada dua ya teman-teman ya. Di sini ada unduh surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Dan di sini ada unduh surat pernyataan kesehatan. Tentunya kalau di poin 2 ini teman-teman sudah tidak ada masalah ya. Ini karena untuk surat pernyataan kesehatan ya. Jadi teman-teman nanti tentunya kalau yang untuk ini sudah paham ya, ini digunakan untuk jalur SMK ya. Itu yang tidak buta warna dan juga mengenai tinggi badan ya. Nanti teman-teman sudah paham. Nanti kalau belum paham bisa dilihat di video kita ya, di playlist PPDB Jatim SMA atau SMK 2021. Nah, ini teman-teman bisa lihat aja di buta warna ya, di searching saja mengenai ini ya, upload buta warna, terus ini kesehatan tidak buta warna, itu yang di poin 2 untuk unduh surat pernyataan kesehatan. Nah, ternyata yang masih ditanyakan adalah yang di poin 1 ya, unduh surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini seperti apa? Nah, ini digunakan untuk apa? Ini ya. Jadi surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ya, ini kalau kita lihat sekilas teman-teman ya, ini isinya yaitu ada yang menyatakan bahwa orang tua itu menyatakan bahwa peserta didiknya ini ya dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa calon peserta didik baru atau CPDB tersebut di atas telah terdaftar dalam anggota keluarga pada KK dengan nomor KK ini ya. Nah, mulai tanggal, bulan, tahun, dan nah ini statusnya adalah sebagai anak kandung ya. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman permasalahan ini ya. Jadi permasalahan ini timbul karena kartu kakaknya ya, atau kartu kakaknya itu terbit kurang dari 1 tahun ya, seperti yang sudah kita jelaskan di video kita ya mengenai kartu keluarga dan juga SKD atau surat keterangan domisili ya. Jadi bagi teman-teman yang kartu kakaknya ini yang terbit dari kurang dari 1 tahun ya, sesuai dengan juknis PPDB ya, itu harus menyertakan surat keterangan dari Dukcapil ya. Nah, terus yang kedua ya, surat keterangan dari Dukcapil ya, surat keterangan dari Dukcapil ini ada beberapa daerah ya yang ada informasi ya, itu belum berani mengeluarkan ya. Artinya surat keterangan Dukcapil ini ada dari beberapa daerah yang belum berani mengeluarkan surat keterangan Dukcapil terkait dengan penjelasan kartu KK yang terbitnya kurang dari 1 tahun. Nah, akhirnya teman-teman ya, dari kartu KK itu yang kurang dari 1 tahun kan ada 2 macam ya teman-teman ya. Jadi KK baru karena pindah rumah atau karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga ya. Yang pindah rumah sudah jelas ya, mungkin dari desa A ke desa B. Nah, sehingga terbit KK baru lah. Ternyata KK barunya adalah kurang dari 1 tahun. 1 tahun ini saat sebelum pelaksanaan pendaftaran ya teman-teman ya. Jadi perlu dipahami dulu. Yang kedua, KK baru terbit itu dikarenakan tambah atau adanya pengurangan anggota keluarga ya, misalnya ya mohon maaf ya, misalkan ada keluarganya yang meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia ternyata kakaknya kan diurus baru. Nah, ternyata kakaknya terbit KK baru. Nah, itu ternyata kakaknya kurang dari 1 tahun. Nah, itu harus meminta surat keterangan dari Dukcapil. Nah, misalkan anggota keluarganya berkurang ya, misalkan
kakaknya menikah, ya kakaknya ternyata dia menikah. Setelah menikah kan kakaknya dia dipecah, ya kakaknya dipecah. Nah ternyata kakaknya yang si anak itu, karena anaknya kan di situ ya, mungkin adiknya yang mau sekolah SMA atau SMK itu ternyata kan masih di situ lah. Ternyata kakaknya kan baru, ya karena kakaknya menikah maka dia pecah kakak, sehingga kakak yang ada di nama anaknya itu dia kakaknya baru. Nah ternyata kurang dari 1 tahun. Nah itu harus meminta surat keterangan dari Dukcapil. Nah adanya surat pernyataan kartu keluarga ini ya teman-teman ya, karena ini disyaratkan untuk pengajuan PIN ya bagi teman-teman yang kakaknya baru. Nah ini diberikan solusi ya dari khususnya Dinas Pendidikan ya. Nah itu diberikan solusi apabila surat keterangan dari Dukcapil itu Dukcapilnya belum bisa mengeluarkan ya. Nah itu bisa diganti dengan surat pernyataan kartu keluarga. Nah surat pernyataan kartu keluarga ini difungsikan untuk apa Pak? Untuk pengajuan PIN. Ya, jadi untuk pengajuan PIN. Nah, Pak, kalau yang sudah PIN-nya terbit bagaimana ya? Tidak usah mengajukan. Ya, jadi tidak usah membuat ya. Jadi tidak usah membuat. Artinya tidak usah membuat surat pernyataan kartu keluarga. Ya, karena surat pernyataan kartu keluarga ini ya, atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya. Ini ya. Ini ya teman-teman ya, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini kita mudahnya itu surat pernyataan kartu keluarga itu aja ya. Jadi nanti intinya ini ya, surat pernyataan penanggung-jawaban mutlak ini di kartu keluarganya ya. Jadi kita buat bahasa mudahnya surat pernyataan kartu keluarga seperti itu aja ya. Nah, ini dikhususkan bagi teman-teman yang untuk melakukan pengajuan PIN. Ya, kalau yang PIN-nya terbit ya tidak perlu membuat ini ya. Nah, tetapi sebelum adanya surat pernyataan ini teman-teman ya, atau surat pertanggungjawaban mutlak ini ya, itu dari Dinas Pendidikan Provinsi sudah diberikan kelonggaran yaitu dengan menggunakan kakak lama ya teman-teman ya, dari kakak lama. Oke, kita bahas sedikit. Jadi sini teman-teman ya, latar belakangnya sudah kita jelaskan ya. Jadi untuk permasalahan kartu keluarga atau kakak yang baru kurang dari 1 tahun, nah ini ingat ya, ini untuk pengajuan PIN. Yang PIN-nya sudah terbit ya tidak perlu ya, karena PIN-nya sudah terbit. Nah ini yang teman-teman terkendala ketika teman-teman melakukan pengisian data ya, ini ya, tanggal penerbitan kakak ya, tanggal penerbitan kakaknya ya ternyata 13 April 2021. Nah ini ternyata teman-teman kakaknya ini kurang dari 1 tahun ya. Ketika kakak kurang dari 1 tahun, ini ada informasi ya, kakak kurang dari 1 tahun penerbitan ya, harap mengunggah SK Disdukcapil atau gunakan kakak lama. Nah ini kalau kita lihat teman-teman ya, jadi sudah diberikan solusi ya sama Dinas Pendidikan Provinsi. Apabila teman-teman itu dari kakaknya baru ya, ternyata misalkan dari Disdukcapil itu belum berani mengeluarkan surat keterangan ya, teman-teman bisa menggunakan kakak lama. Ya, ini sudah solusi awal. Nah, ternyata teman-teman di sini ya, apabila Dukcapil Kabupaten belum dapat mengeluarkan surat keterangan, maka langkah teknis yang dapat diambil adalah, nah ini munculnya surat pernyataan atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak ya teman-teman ya, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah ini sebagai solusi ketika dari Disdukcapil itu belum dapat mengeluarkan surat keterangan. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Nah, nanti ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya sudah dapat surat dari Dukcapil? Ya, kalau sudah dapat surat dari Dukcapil ya tidak perlu membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Pak, saya sudah dapat dari Dukcapil, ya tidak usah membuat surat pernyataan ini. Ya, karena di sini sudah jelas teman-teman ya, bisa menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil atau bisa menggunakan kakak lama. Oke, kita lanjutkan. Ya, ingat ya. Jadi untuk permasalahan kartu keluarga atau kakak baru yang kurang dari 1 tahun untuk pengajuan PIN. Ya. Nah, apabila Disdukcapil Kabupaten atau Kota belum dapat mengeluarkan surat keterangan, ini ya, maka langkah teknis yang dapat diambil adalah 1 ya, untuk keluarga baru karena penambahan atau pengurangan anggota keluarga lain. Ingat ya, calon peserta baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB tahun 2021 ya. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau muncul seperti ini teman-teman 1 ya, bisa mengupload kopi kakak lama ya. Jadi artinya teman-teman bisa mengupload menggunakan fotokopi kakak lama ya. Jadi mengupload kopi kakak lama. Ya, ini kalau kita lihat di sini tidak ada legalisir teman-teman ya. Jadi yang diupload adalah fotokopi kakak lama. Nah, yang kedua, jika kopi kakak lama tidak ada, ini mungkin tidak memiliki ya.
Dan status anak bukan anak kandung, maka kakak baru tidak dapat digunakan. Ini artinya biasanya ada apa istilahnya, anak yang mungkin ikut keluarga lain ya teman-teman, yaitu kakak yang baru tidak bisa digunakan. Ingat ya, tadi menggunakan kakak lama. Lah, poin C-nya, jika kopi kakak lama tidak ada ya, dan status anak adalah anak kandung ya, dapat mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua dengan materai 10.000. Nah, ini yang di poin C-nya. Jika tidak memiliki kakak lama, terus dari surat keterangan dari Dukcapil tidak ada atau belum ada ya. Nah, teman-teman bisa mengupload surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua dengan materai 10.000. Nah, di sini nanti teman-teman, Pak, apakah fotokopi kakak yang apakah kakak yang baru itu juga diupload? Ya tidak perlu, ya tidak perlu. Jadi opsinya teman-teman bisa mengupload fotokopi lama, ya, bisa mengupload surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, bisa juga teman-teman mengupload SK dari Disdukcapil. Ya, jadi ada 3 opsi ya teman-teman ya. Saya ulang lagi teman-teman, yang sudah memiliki SK Dukcapil ya, SK Disdukcapil, teman-teman bisa mengupload itu. Atau kalau tidak punya ya surat dari Disdukcapil, teman-teman bisa mengupload fotokopi lama. Mengupload fotokopi kakak lama. Nah, apabila fotokopi kakak lama tidak ada, teman-teman bisa mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua. Ya, ini opsi ya. Sudah diberikan 3 opsi. Jadi teman-teman bisa memilih opsi mana yang teman-teman pakai. Ya, oke teman-teman bisa dipahami ya. Semoga teman-teman bisa memahami dari informasi ini. Terus berikutnya kartu keluarga baru karena pindah rumah. Nah, ini kalau ini sudah jelas ya teman-teman ya. Sudah karena dia pindah rumah ya. Nah, calon peserta didik baru adalah anak kandung. Ingat ya, jadi ini yang dikhususkan bagi teman-teman yang semuanya anak kandung ya. Karena biasanya kalau mendekati PPDB ya, ini dalam tanda kutip ya, biasanya ada istilahnya biasanya ada sesuatu ya, mungkin pindah rumah atau pindah keluarga atau mungkin sesuatu yang hal baru, mungkin ada siswa itu yang ikut mungkin neneknya atau kakaknya seperti itu ya. Jadi bagi kartu keluarga baru yang karena pindah rumah ya, calon peserta didik adalah anak kandung ya teman-teman, tinggal mengupload ini saja ya, mengupload surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua dengan materai 10.000. Oke, sip ya teman-teman ya. Format surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua dapat diunduh melalui ppdbjatim.net. Jadi nanti di sini ya, di sini ppdbjatim.net teman-teman bisa mengupload di ini ya, unduh surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak ya. Nanti teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini untuk isiannya saya rasa teman-teman sudah paham ya. Nik teman-teman lah. Terus ini calon peserta didik baru terdaftar dalam anggota keluarga pada kakak dengan nomor mulai tanggal bulan. Nah, ini teman-teman yang harus mengingatkan adalah ini ya. Nah, ini ya. Nah, jadi mulai tanggal berapa? Nah, ini mungkin orang tuanya tahu ya, mungkin tahun berapa. Nah, ini bisa dilihat mungkin dari tahun kelahiran ya teman-teman ya. Jadi ketika anak itu lahir kan biasanya sudah mengurus kakak ya, atau mengurus akte atau mungkin yang lain. Kalau mungkin kakaknya atau aktenya terlambat ya, mungkin teman-teman bisa mengingat mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Ini yang paham teman-teman semua ya. Jadi mulai masuk di kartu kakak itu mulai tanggal berapa, bulan berapa, dan seterusnya. Ingat ya, statusnya adalah sebagai anak kandung. Seperti itu saja teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Jadi sudah diberikan kelonggaran, sudah diberikan solusi ya dari Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan teman-teman yang ingin mengajukan PIN tapi masih ada terkendala ya, terkendala di kartu keluarga ya. Seperti itu teman-teman ya. Sip ya, sekali lagi ya, bisa menggunakan SK Dukcapil ya, bisa menggunakan fotokopi kakak lama, bisa juga menggunakan surat pernyataan dari orang tua. Oke teman-teman ya, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.